Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat mantau roti kukus padat yang nyaman banget. Bisa langsung dinikmati versi kukus atau digoreng juga mantap. Mantau ini beda ya sama bakpao. Ini recommended buat kalian cobain. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, ambil 270 gram tepung terigu protein rendah, masukkan ke dalam wadah atau bowl mixer. Kemudian tambahkan 35 gram tepung tangmian atau pati gandum, bisa beli di toko bahan kue. Tambahkan 50 gram gula pasir, 3 gram ragi instan atau sekitar 3/4 sendok teh. Tambahkan juga setengah sendok teh baking powder. Kita aduk rata terlebih dahulu semua bahan kering. Kalau sudah rata, tambahkan 20 ml kental manis dan tuangkan 120 ml susu cair full cream. Ini bisa ditambah ya kalau kurang, tapi harus benar-benar diperhatikan bahwa mantau itu hasil akhirnya tuh nggak boleh lembek ya adonannya. Mix atau uleni sampai tidak ada bahan yang masih kering. Ini nggak harus pakai mixer, diulen manual juga bisa, tapi memang akan mudah kalau kita ulen menggunakan mixer. Setelah menggumpal-gumpal seperti ini, udah nggak ada bahan yang kering. Tambahkan 10 gram margarin putih dan setengah sendok teh garam. Lanjut kita uleni sampai rata membentuk adonan. Adonan mantau nggak boleh lembek ya teman-teman. Setelah diulenin sampai kalis dan halus, ini nggak perlu kita tes window pane ya teman-teman. Yang penting adonannya udah terlihat halus. Ini aku pindahkan dulu ke alas datar. Selanjutnya bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai selera. Aku bagi menjadi ukuran mini, yaitu jadi 16 bagian. Kalau ditimbang beratnya sekitar 30 gram. Setelah itu bulatkan dengan cara ditekan-tekan seperti ini. Dan kemudian saat membulatkan usahakan padat ya membulatkannya. Cubit ujungnya dan rapikan. Lakukan sampai selesai dan susun di atas kertas pau atau kertas baking yang udah dipotong-potong. Aku susun di wadah kukusan dan beri tutup kain bersih atau kain lembab. Fermentasikan hingga mengembang setengah kali lipat. Jadi ini penting ya waktu proofingnya sebentar aja, jangan lebih dari 25 sampai 30 menit. Gak boleh ngembang banget supaya hasilnya tuh padat dan gak menyusut ketika dikukus. Nah setelah 25 menit diistirahatkan, ini bisa menyesuaikan suhu sekitar juga ya. Kalau cuaca terlalu panas bisa juga 10 sampai 15 menit udah cukup. Kalau dipencet udah terasa ada udaranya. Di sini aku udah siapin kukusan. Nah, pertama dibuka kukusan yang udah panas ini pasti terlalu panas kan? Buka tutupnya sebentar, tunggu buih-buihnya nggak rame dan masukkan mantau ke dalam kukusan. Beri tutup kukusan dan kukus selama 12 menit di api sedang agak kecil, jangan gunakan api besar ya. Setelah 12 menit dikukus, kita matikan api kompor dan biarkan mantau di dalam kukusan dalam kondisi kompornya mati selama 5 menit. Jadi jangan langsung dibuka ya tutup kukusannya. Setelah 5 menit baru kita buka tutup kukusannya pelan-pelan. Nah hasilnya jadi seperti ini ya, gak keriput. Si mantau ini nggak bisa kena udara mendadak, jadi perlu penyesuaian udara dulu baru kita buka tutupnya. Biarkan beberapa saat sebentar baru kita angkat. Dan ini dia, mantau udah jadi, hasilnya putih dan mulus-mulus kayak gini, nggak keriput. Ikutin step by stepnya dengan benar ya. Hasilnya tuh padat, kalau kita pencet
tetap ada udara tapi nggak yang benar-benar kembang kayak bakpao. Dan kalau kita buka, teksturnya tuh padat ya, kayak gini. Padat tapi lembut. Ini milky dan enak banget. Padatnya tuh kayak gini ya teman-teman. Mantau tuh harus padat. Kalau hasilnya masih fluffy, berongga, berarti kita masih belum berhasil bikinnya. Dapatnya bukan mantau tapi jadinya bakpao. Jadi perlu diperhatikan juga konsistensi adonannya, nggak boleh lembek, proofingnya nggak boleh kelamaan, dan pengukusannya juga perlu diperhatikan. Bisa kita goreng juga ya setelah dikukus. Kalau aku suka digoreng seperti ini. Goreng di minyak panas, di api sedang, balik, dan biarkan kecoklatan merata. Kalau sudah rata, angkat dan tiriskan. Bisa disajikan dengan apapun yang teman-teman suka. Mulai dari selai coklat, selai kacang, keju, sama makanan dan lauk kayak sapi lada hitam, ayam teriyaki pun cocok ya teman-teman. Nah, kalau aku suka dimakan polosan aja. Ini tekstur luarnya garing, crispy. Dalamnya lembut, padat, milky, enak banget. Aku seneng banget bikin ini. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.